Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu Jokowi endorse Ganjar hingga Prabowo itu melanggar etika kepala negara. Ini sesuai yang disampaikan oleh IPO, yaitu Indonesian Political Opinion ya. Jadi satu hal yang patut kita sesalkan adalah endorse yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang seharusnya ini dikhawatirkan setelahnya akan ada mobilisasi yang akan memakai ya state facilities dan state apparatus, dan dikhawatirkan akan ada kecurangan untuk memenangkan endorse yang di-endorse oleh presiden. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, laporan terhadap bakal calon presiden baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI atas tudingan curi start kampanye oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi APCD dinilai aneh. Pasalnya, masa kampanye pemilu serentak 2024 belum dimulai dan sosialisasi yang dilakukan Anies pun dilakukan oleh sejumlah tokoh lain yang digadang capres maupun cawapres. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion Deddy Kurniasyah kepada kantor berita politik Ermol beberapa saat lalu di Jakarta Senin 19 Desember. Tidak rasional tuduhan Anies curi start kampanye, sementara kampanye sendiri hari ini belum ada. Sehingga semua bentuk promosi politik yang dilakukan siapapun sah saja dan tidak berbeda dengan kegiatan non-politis lainnya, kata Deddy Kurnia. Di sisi lain, Deddy justru melihat heran dengan sikap politis Presiden Jokowi yang secara vulgar mengendorse capres tertentu, mulai dari selanjutnya Prabowo hingga politik rambut putih yang dikaitkan dengan Ganjar Pranowo. Padahal kata Deddy, Jokowi masih berstatus kepala negara. Jokowi memang tidak curi start kampanye, tetapi ia melanggar etika kepala negara yang berpihak dan bersikap politis. Tegas pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Sebagai kepala negara, lakukan endorse politik merupakan kekeliruan, tentu memprihatinkan, pungkasnya. Ya sobat sekalian, itu ya yang patut kita sesalkan adalah endorse yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya endorse itu boleh saja ya, tetapi ketika Presiden Jokowi yang masih menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, otomatis ini ya kemungkinan ya yang kita khawatirkan setelahnya adalah pasti diterjemahkan sebagai dukungan ya, dukungan yang tentu saja setelahnya yang dikhawatirkan tentu saja adalah kecurangan dan juga mobilisasi yang menggunakan state apparatus, state financial resource dan state facility ya untuk memenangkan satu capres yang di-endorse. Ini bermasalahnya. Kalau mengendorse nggak apa-apa selama seseorang itu tidak memegang jabatan kepala negara. Kalau ingin mengendorse misal presiden ya harus lepas dulu dari jabatan presiden. Dan kita juga bingung ya dengan adanya laporan yang laporan tentang safari politik Anies yang ada di Aceh dan kemudian daerah-daerah lain yang dilaporkan curi start kampanye, yang itu terus-menerus dipakai ataupun digoreng ya untuk dalam tanda kutip mengadang Anies. Nah, kita harus ketahui bahwasanya semuanya itu belum masuk tahapan kampanye. Ibarat seseorang itu dilaporkan tetapi belum mendaftar ya, seseorang dilaporkan universitas padahal beliau belum daftar gitu ya kan, analoginya gitu. Ketika belum ada tahapan resmi dari KPU untuk melakukan tahapan kampanye, maka dari itu juga seseorang tidak terikat gitu. Nah sayangnya permasalahan tentang curi start kampanye ini seakan dicari-cari ya setelah serangkaian dalam tanda kutip ya upaya penghadangan Anies yang kita ketahui harusnya bejibun ya, ataupun elektabilitas Anies terkesan naik ya dengan adanya sambutan antusiasme para relawan dan juga simpatisan di daerah. Ini menjadi red alert atau lampu merah bagi lawan Anies ya.
Ya, sekali lagi ya, ketika belum ada pendaftaran, maka selama itu juga Anies masih menjadi free agent. Baru ketika pendaftaran presiden yang akan dimulai 28 November 2023, nah setelah ada pendaftaran ya, baru setelah itu Anies baru bisa terikat dan tidak boleh melakukan kampanye dan harus mentaati ya aturan dari Bawaslu atau KPU. Jadi satu hal yang harus kita dorong dan jaga adalah terus-menerus ya konsisten terhadap aturan yang sudah ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.